Di kelompok 18 orang yang dibawa ke polsek itu. Yang juga jadi sorotan, saudara, kepolisian daerah Sumatera Barat ini mencari orang yang menyebarkan informasi tentang dugaan penyiksaan oleh polisi terhadap Afif Maulana di media sosial. Polda Sumbar merasa menjadi korban trial by the press atau pengadilan oleh pers terkait dengan informasi yang dinilai tanpa cukup bukti tersebut. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono menegaskan akan mengawal kasus tewasnya Afif. Sedangkan ayah Afif, Afrinaldi, merasa bahwa polisi ini sebaiknya fokus pada pengusutan kasus tewasnya putranya dibandingkan mencari penyebar berita soal kematian Afif. Diri Intelkam sudah jalan, Diri Krim Krimsus sudah jalan untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press, sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak, atau kamu hanya asumsi, atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Menurut saya ini Pak Kapolda atau kepolisiannya takut, makanya difokuskannya ke yang viral kan. Harusnya kan lebih fokusnya mengungkap kasus ini, bukan yang memviralkan. Jadi saya menilai kayak takut gitu, ini kasus ini naik terus, diberitakan terus gitu. Jadi harusnya Pak Kapolda kan lebih fokus ke mengusut kasus anak saya ini gitu. Atas kasus yang menimpa Afif Maulana hingga berujung pada kematian, Lembaga Bantuan Hukum Padang berharap penanganan kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri. Pihak LBH Padang merasa tidak percaya dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat karena diduga terkait tindakan dari anggota mereka. Dan sampai saat ini, saudara, berdasarkan temuan di lapangan, LBH Padang meyakini korban mendapat tindakan kekerasan dari oknum polisi yang bertugas di malam kejadian. Meski dalam hal ini polisi membantah. Dan dalam pengalaman kami bahwa situasi ini tidak menguntungkan bagi keadilan korban, dan kami berharap ada atensi dari Kapolri. Kalau bisa Kapolri tolong ambil kasus ini, karena kami jujur tidak percaya kasus ini ditangani dengan baik oleh Polres ataupun Polda Sumbar. Upaya keluarga Afif Maulana untuk menguak kematian putranya juga dilakukan dengan mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta. Pengumpulan alat bukti sudah dilakukan oleh kantor perwakilan Komnas HAM di Padang dengan memeriksa sejumlah saksi, antara lain pihak keluarga Afif. Sedangkan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah menerima permohonan perlindungan saksi untuk 6 orang yang merupakan saksi dan korban atas kejadian ini. Melihat upaya pencegahan dengan indikasi adanya tawuran yang belum terbukti tersebut itu sudah jauh dari kewenangan kepolisian tersebut bila dilakukan dengan kekerasan. Tentu ini akan kami jadikan prioritas karena korbannya adalah anak-anak di mana Padang sampai detik ini masih diskusi juga dengan tim dari LPSK untuk mengajukan permohonan terkait dengan kasus yang kemarin ya, rame ya, dan yang meninggal. LBH Padang mengajukan untuk 5 orang saksi dan 6 orang saksi dan korban dalam kasus tersebut. Yang pertama berkaitan dengan fakta ya, fakta hukumnya seperti apa, apakah memang terjadi penyiksaan tersebut. Ini kan kami belum turun ke lapangan. Nah, kami perlu mengetahui lebih jauh berkaitan dengan hal ini. Menyoroti dugaan penganiayaan oleh oknum polisi terhadap anak usia 13 tahun atau di bawah umur di Padang, Sumatera Barat, Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa Polda Sumatera Barat sedang mendalami kegiatan preventif yang dilakukan oleh kepolisian di malam kejadian. Ia juga menegaskan Polda Sumbar juga sedang melakukan pendalaman internal dengan melibatkan Propam Polri. Sementara Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas akan meminta klarifikasi kepada Polda Sumatera Barat terkait meninggalnya Afif Maulana. Kompolnas akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Sumatera Barat untuk menindaklanjuti penanganan lidik-sidik terkait dengan kasus tersebut. Jika benar
anak korban ini meninggal akibat penyiksaan, maka kami mendorong adanya upaya hukum yang tegas kepada anggota yang diduga terlibat. Dengan berbagai upaya, keluarga Afif Maulana terus mencoba untuk mengungkap kasus kematian sang putra dengan seterang-terangnya. Publik pun berharap kasus ini tak sampai berlarut-larut. Apa yang benar-benar terjadi di Jembatan Kuranji dan menewaskan Afif Maulana Minggu 9 Juni lalu pun nantinya tak lagi menuai pertanyaan.